Selamat pagi, saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kembali lagi kita bertemu untuk mendengarkan renungan harian. Yesus, nama di atas segala nama. Judul renungan pada tanggal 6 November, manusia yang menanggung kesusahan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat mengasihi dan mencintai kami umat-umat berdosa. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Dan pagi ini Bapa, kami rindu bersekutu denganmu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong hidup kami lebih dekat denganmu. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menerangkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tolong dengar doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, ayat inti renungan pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Dalam pemeliharaan Allah, Yohanes ditempatkan di mana Kristus dapat memberikan kepadanya suatu wahyu yang mengherankan tentang dirinya sendiri dan tentang kebenaran ilahi untuk menerangi sidang-sidang. Dalam mengasingkan Yohanes, musuh-musuh kebenaran telah mengharap untuk mendiamkan selama-lamanya suara saksi Allah yang setia. Tetapi di Pulau Patmos, murid itu menerima pekabaran yang pengaruhnya diteruskan untuk menguatkan sidang sampai akhir zaman. Meskipun tidak dibebaskan dari tanggung jawab perbuatan mereka yang salah, mereka yang membuang Yohanes menjadi alat dalam tangan Allah untuk menjalankan maksud surga. Dan usaha yang sungguh-sungguh untuk memusnahkan terang kebenaran yang diletakkan dalam pertolongan yang berani. Adalah pada hari Sabat, Tuhan kemuliaan kelihatan kepada rasul yang dibuang itu. Hari Sabat dipelihara dengan sucinya oleh Yohanes di Pulau Patmos, seperti ketika ia berkhotbah kepada orang banyak di kota-kota Yudea. Ia menuntut sebagai miliknya sendiri janji-janji yang berharap yang telah diberikan mengenai hari itu. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Yohanes menulis, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas,
Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Dalam Wahyu 1 ayat 10 sampai 13. Murid yang kekasih sangat disayangi, ia telah melihat Tuhannya di Getsemani. Wajahnya ditandai dengan tetesan darah penderitaan. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dalam Yesaya 52 ayat 14. Ia telah melihat dia di tangan serdadu Roma, dipakaikan dengan jubah ungu yang tua dan dimahkotai dengan duri. Ia telah melihat dia digantung di salib Kalvari, menjadi sasaran penghinaan dan siksaan yang kejam. Sekarang Yohanes sekali lagi diizinkan untuk melihat Tuhannya. Tetapi betapa berbeda wajahnya. Ia bukan lagi manusia yang menanggung kesusahan, dihina dan direndahkan oleh manusia. Ia berjubahkan kemuliaan surga. Suaranya adalah bagaikan musik dari banyak air. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dalam tangannya ada 7 bintang, dan dari mulutnya keluarlah suatu pedang bermata 2 yang tajam. Suatu lambang dari kuasa firman-Nya. Patmos dijadikan gilang gemilang dengan kemuliaan Tuhan yang telah bangkit. Dalam Alfa dan Omega jilid 7, halaman 489 dan 490. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimanakah Tuhan telah menyatakan dirinya kepada saya di saat-saat penuh tantangan? Mari kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.